Nama saya Faikatul Zihni, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Pendidikan Bahasa Asing, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, kelas A angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait teori perkembangan, khususnya 4 teori yang terkenal dalam dunia pendidikan, yaitu teori humanistik, yang kedua teori behavioristik, yang ketiga teori kognitif, dan yang terakhir teori ekologis. Yang pertama, teori humanistik. Teori humanistik berasal dari kata humanus yang berarti manusia. Teori ini berpendapat bahwa setiap siswa memiliki potensi unik yang akan berkembang jika berada dalam lingkungan yang aman, dihargai, dan didukung. Pendekatan ini dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers yang menjelaskan bahwa tujuan belajar adalah memanusiakan manusia, yaitu setiap siswa menjadi diri terbaiknya, bukan hanya pandai secara akademik. Teori ini mengatakan bahwa setiap siswa itu butuh dihargai dan didukung, dan mereka butuh suasana di mana mereka tidak takut salah, dan jika perasaan tersebut muncul, mereka akan lebih mudah berkembang karena merasa aman. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Arab adalah ketika seorang siswa menyebut huruf dan siswa tersebut salah, guru tidak langsung menegur atau memarahinya. Akan tetapi, guru mengatakan, "Tidak apa-apa, coba pelan-pelan, kamu pasti bisa." Pendekatan tersebut membuat siswa lebih merasa percaya diri dalam berbahasa Arab, karena siswa tahu bahwa proses tersebut merupakan kegagalan adalah proses dari belajar. Yang kedua, teori behavioristik. Teori behavioristik berasal dari kata behavior yang artinya perilaku. Teori ini dipelopori oleh B.F. Skinner, Ivan Pavlov, dan John Watson. Mereka berpendapat bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, dan perubahan tersebut terjadi melalui stimulus dan respon, dan diperkuat dengan reward atau hukuman. Jadi teori ini percaya bahwa setiap siswa itu dapat berubah jika dibarengi dengan latihan yang berulang. Artinya jika siswa diberi latihan dan diberi penguatan, maka perilakunya akan berubah sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu ketika guru memberi latihan membaca mufradat kepada siswa, dan setiap siswa membaca dengan benar, guru memberikan pujian seperti kata mumtaz atau reward lainnya. Lama-kelamaan karena stimulus positif yang diterima oleh siswa, maka siswa akan lebih lancar dalam berbahasa Arab dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Itulah contoh nyata terkait teori behavioristik. Teori yang ketiga yaitu teori kognitif. Teori kognitif berasal dari kata Latin yaitu cognoscere yang berarti mengetahui atau berpikir. Teori ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Jean Piaget, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Teori kognitif menjelaskan bahwa belajar adalah proses mental internal, melibatkan pemahaman, memori, dan perhatian. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mengelolanya dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Artinya, teori ini percaya bahwa siswa lebih mudah mengetahui sesuatu yang baru atau pelajaran yang baru jika dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Karena belajar bukan hanya soal menghafal, tetapi memahami maknanya. Contoh dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu ketika guru ingin menjelaskan terkait perubahan kata kerja kata bayak tubuh. Sebelum itu, guru telah menjelaskan konsep fiil, isim, dan huruf. Dan setelah itu, guru baru menghubungkannya. Contoh, ana aktubu al-wajibah. Saya sedang menulis tugas. Nah, dari situ, pengetahuan yang baru dikaitkan dengan sesuatu yang familiar, maka akan mempermudah siswa dalam belajar bahasa Arab. Teori yang keempat atau teori yang terakhir yaitu teori ekologis. Berasal dari akar kata oikos yang berarti rumah atau lingkungan dan kata logos yang berarti ilmu. Teori ini dikembangkan oleh Yuri Bronfenbrenner.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan siswa itu dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan, mulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga hingga budaya dan kebijakan yang luas. Sistem lingkungan itu berhubungan satu sama lain dan membantu cara anak tumbuh dan belajar. Jadi, inti teori ini adalah siswa itu tidak tumbuh dengan sendirian, tetapi dipengaruhi oleh keluarga, teman, masyarakat, hingga perkembangan zaman. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa Arab dari makrosistem, yaitu lingkungan terdekatnya dulu, yaitu seperti ketika di rumah anak sering mendengar doa-doa berbahasa Arab atau sering mendengar orang tuanya membaca Al-Quran. Yang kedua, mesosistem, yaitu hubungan antara lingkungan terdekat seperti kerjasama antara guru dan orang tua dalam membantu anak menghafal mufradat. Orang tua membantu anak di rumah menghafal mufradat sesuai dari arahan guru di sekolah. Yang ketiga, eksosistem, yaitu tidak terlibat secara langsung tetapi berpengaruh kepada anak. Contohnya ketika orang tua sibuk kerja sehingga tidak dapat menampingi anak dalam belajar bahasa Arab. Itu akan mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab anak karena tidak ada pendampingan dari orang tua karena sibuk bekerja. Yang keempat, makrosistem, yaitu budaya dan masyarakat. Contohnya budaya sekolah yang berbasis pesantren yang hari-harinya menggunakan bahasa Arab dalam berbicara. Itu membantu siswa untuk dapat memakai bahasa Arab secara lancar karena memakainya setiap hari. Dan yang terakhir itu kronosistem, yaitu perkembangan dari waktu ke waktu. Contohnya ketika pada zaman COVID, siswa belajar memakai Zoom atau Google Meet, sehingga belajar bahasa Arab itu berbeda pemakaiannya, berubah menjadi online. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi 4 teori perkembangan yang familiar di dunia pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.